Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Scorpio di akhir bulan Juli 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Bisa jadi pesan atau bacaan ini lebih cocoknya vice versa untuk kamu ya. Bisa jadi yang cocok untuk orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah kamu hadapi sekarang ini, di minggu ini ya, atau bahkan pasangan kamu sendiri bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Juli. Ada Four of Rebel. Seek out other possibilities. Look for the magic in life. Be aware of your own emotion. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu agak-agak keras kepala di minggu ini ya, sedikit kerasan orangnya. Tapi walaupun keras kepala, secara mental kamu stabil dan agak-agak sedikit konvensional di dalam menyikapi segala sesuatunya. Bahkan kalau misalnya ada masalah ya, solusi dari kamu itu mungkin akan cenderung terasa lambat, karena kamu nggak pengen terburu-buru di dalam mengambil suatu keputusan tindakan. Kamu sedang mempertimbangkan mana solusi atau keputusan-keputusan yang tepat untuk kamu. Ada Two of Wands, Four of Pentacles, dan juga Nine of Cups. Ada kebimbangan, dilema. Ada mungkin tawaran atau project yang sedang kamu tangani, tetapi kamu menghadapi kesulitan atau mungkin ada masalah yang harus kamu atasi, tapi kamu bingung. Kamu menggunakan metode A atau B. Kamu nggak mau terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Kamu sedang mencari-cari pertimbangan, mencari baik buruknya mana yang lebih tepat. Bagus sih seperti itu gitu ya kan. Beberapa di antara kamu juga akan dealing dengan aktivitas yang banyak. Entah kenapa saya ngerasa ini juga merupakan kegiatan ataupun pekerjaan sehari-hari. Kamu dealing dengan tanggung jawab, pekerjaan, sangat pekerja keras, sangat sibuk. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa di antara kamu juga ada yang sedikit sluggish ya. Nggak mau memaksakan diri terlalu banyak bekerja. Tenang dia, relax, santai. Beberapa di antara kamu mungkin akan dealing dengan situasi atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu. Bagi kamu yang bisa berdonasi atau ngebantu dari hati, ini menjadi gambaran bahwa berkah atau rezeki kamu ke depan akan bertambah. Tetapi kalau pelit-pelit, rezeki juga bisa pelit ya, datangnya sama kita. Beberapa di antara kamu mungkin enggak terlalu vulgar, atau mungkin kamu enggak terlalu open untuk berbelasungkawa atau berkontribusi karena kamu memikirkan kondisi finansial kamu untuk jangka panjang. Ada kekhawatiran, ketakutan, ada seperti sungkan ya, ragu-ragu. Misalnya nih, beberapa di antara kamu ada kesempatan untuk ngebangun usaha. Ada teman kamu yang ngajak kamu untuk partnership. Sebenarnya kalau partnership itu kan ngebangun usaha lebih hemat ya. Dananya, modalnya bisa bagi dua. Risiko yang dialami pun nanti ditanggung berdua, lebih ringan. Promosi usaha yang dilakukan pun akan lebih cepat karena ada dua individu di sini yang bekerja dan bergerak. Tapi saya ngerasa di sini ada semacam keraguan. Nggak tahu ya, entah kenapa kamu ragu. Mungkin karena kamu khawatir partnership ini enggak memberikan benefit yang besar untuk kamu, atau mungkin kamu ragu dianya nggak bisa dipercaya. Ada Nine of Cups, ada kehidupan yang sejahtera, stabil, secara finansial, mental kamu stabil. Cuman agak-agak sedikit keras kepala di sini. Ibarat ini ngekeh dia orangnya, firm dia orangnya, nggak mudah dia untuk memberikan misalnya donasi, nggak mudah untuk memberikan ide, nggak mudah dia untuk menolong orang. Dia harus pertimbangannya itu matang dulu gitu. Nggak
secepat kilat membuat keputusan, oke, kita akan buat nih kontrak kerjasama bersama. Nggak mudah gitu ya. Kalau kamu adalah seorang atasan, kamu nggak akan dengan cepat mengambil keputusan menerima seorang karyawan di perusahaan yang kamu pimpin. Kamu akan telusuri itu jauh. Oke, saya akan buka Oracle karir untuk Scorpio. Ada animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Beberapa di antara kamu ada yang memiliki hewan peliharaan, atau mungkin kamu nggak punya sama sekali, cuman kamu paham ketika kita memiliki hewan peliharaan, ada komunikasi di sana. Kamu paham kedekatan kita dengan alam akan ngebantu kita untuk semakin sensitif, refresh, bisa memiliki ketenangan batin. Kalau kita udah memiliki ketenangan batin, maka akan mudah bagi kita menerjemahkan pesan-pesan dari suara hati. Ketika kamu dealing dengan dilema, jangan buru-buru di dalam mengambil keputusan. Pikirkan, pertimbangkan. Kalau agak-agak sulit, ya jalan-jalan dulu ke taman. Mungkin cari dulu suasana yang buat pikiran kamu fresh. Kadang-kala ya kalau kita terlalu banyak bekerja, sibuk, gak bisa berpikir jernih nih. Capek, membuat kita itu jadi ngekeh, jadi kerasan. Perlu untuk Scorpio di minggu ini relax. Mungkin kamu perlu kusuk ya, atau melakukan terapi-terapi tertentu untuk kesehatan tubuh kamu. Kadang kalau tubuh kita kurang enak juga, pikiran, emosi juga bisa tegang. Ya, kalau udah tegang, bawaannya kerasan, bawaannya ngekeh terhadap sesuatu, keras kepala gitu ya. Ya, apa yang kita anggap itu benar, ya itu terus yang kita berpegang teguh gitu. Padahal hidup ini dinamis ya kan, sewaktu-waktu bisa berubah. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang dinamis, menyesuaikan diri dengan keadaan kondisi, supaya nggak bertentangan dengan cara atau hal-hal yang dibutuhkan oleh usaha kamu, gimana supaya usaha kamu itu sukses. Perkembangan zaman cepat ya kan, selera masyarakat pun cepat berubah-berubah. Jadi kudu kita itu harus bisa fleksibel, nggak bisa kita beranggapan bahwa apa yang kita anggap itu benar itu selalu yang benar ke depannya. Kadang-kala kita harus bisa terbuka terhadap perubahan-perubahan atau hal-hal baru di luar. Mungkin kamu beranggapan di sini kalau memiliki usaha sendiri itu lebih bagus daripada partnership. Karena kalau partnership ini payah, bisa ada masalah. Kalau sendiri kita suka-suka juga bisa gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang kan kalau kita nunggu modal sampai penuh, kapan terwujudnya usaha tadi? Ada kalanya partnership ini bisa ngebantu kita elevate it to the next step. Membantu kita naik satu langkah ke atas dibanding sekarang gitu ya. Untuk sementara waktu mungkin ada baiknya partnership. Kedepannya kalau kamu udah benar-benar mapan dari segi modal, ya mandiri lah kan gitu ya. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Scorpio. Upsi. Wah, saya bagusin dulu ya. Ini dari tadi memang untuk kartunya Scorpio entah kenapa ya, agak kecampak-campak semua, berjatuhan gitu ya. Stubbornnya terasa gitu ya kan. Ini nggak bisa dikendalikan, ini sepertinya nggak bisa diatur ya. Stubborn itu keras kepala ya. Oke, 3 kartu spiritual guidance untuk Scorpio. Yang pertama, successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnership, and other investment are available to help you. Iya, di sini spiritual guidance kamu berkata crowdfunding, partnership. Ya, ada hubungan kerjasama, atau mungkin berinvestasi di suatu perusahaan yang ada menyediakan stockholder gitu ya. Mungkin akan ngebantu financial successful for you gitu, untuk ngebantu meningkatnya income pendapatan kamu.
Ini bagus mungkin ya, dan sekarang kamu sedang mempertimbangkan itu antara kamu akan partnership, investasi atau enggak. Kalau kamu masih ragu, jangan dulu melangkah, tanyakan dulu suara hati kamu. Kamu mungkin merasa, aduh kalau aku lepas uangku ini nanti jadi nggak ada uang di tabunganku gitu ya kan. Kadangkala ya, sesuatu yang terlalu kita ikat kuat ini, malah justru akan habis dengan sendirinya. Uang itu kadangkala harus diputar-putar nih. Kalau bisa dia menghasilkan untuk dirinya sendiri ya kan. Kalau kita investasikan misalnya ya, uang itu kan berproses di sana. Tiap bulan dapat bunga. Kalau misalnya bisa seperti itu, kenapa enggak? Selama kamu menelusuri jauh perusahaan di mana kamu berinvestasi, background dari partnership kamu telusuri dia backgroundnya. Ya, bisa dipercaya apa enggak. Oke, yang kedua. No more complaining. Complaints are affirmations of victimhood, which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Mungkin ada sifat-sifat keras kepala yang seperti saya sebutkan tadi ya. Kadang-kala memang menjadi kerasan itu bagus ya, tapi ada kalanya situasi atau kondisi tidak baik kalau kita menjadi sosok yang keras kepala. Biasanya orang yang keras kepala itu kan suka nge-complain. Di sini spiritual guidance kamu itu berkata bahwa orang yang suka nge-complain adalah orang yang ngerasa bahwa dia itu korban. Secara spiritual itu nggak baik, nggak benar. Kamu akan merasa tersakiti bila kamu mempersepsikan itu sakit. Kalau kamu mempersepsikan tindakan orang lain bukan sakit, maka itu nggak akan sakit. Sebenarnya persepsi kita yang menjelaskan ke diri kita sakit, kita sedih, atau kita jadi korban. Take back your God-given power. Minta kekuatan dari Tuhan. Afirmasikan hal-hal yang menguntungkan. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada gunanya keras kepala. Kalau ada kesempatan baik untuk membuka bisnis, kesempatan baik untuk berinvestasi, kenapa enggak kamu mempelajari lebih jauh background ataupun perusahaan tersebut bisa dipercaya apa enggak? Kalau kamu ingin memiliki financial income yang lebih lagi ya, kita harus senantiasa bisa membuka diri. Biasanya kalau orang yang suka nge-complain itu adalah orang yang ngerasa dia korban. Nah, kalau kamu ngerasa korban berarti persepsi kamu yang menjadikan kamu korban. Sebenarnya orang mau nyakitin kita pun, kalau kita ubah persepsi tadi, kita nggak akan ngerasa sakit. Persepsi itu perlu diubah. Oke, yang ketiga. Raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Ya, saya ngerasa di sini ya, ada promosi. Ini sebenarnya kesempatan bagi kamu untuk memperoleh kesejahteraan finansial income ke depannya. Cuman ada keraguan, kecurigaan, gak yakin, mungkin kurang percaya terhadap partnership atau perusahaan di mana kamu pengen berinvestasi. Ada juga sifat-sifat sluggish, seperti malas gerak, malas untuk sesuatu perubahan. Bisa jadi kehidupan finansial kamu memang udah stabil, tapi kalau kita malas gerak, nggak mau expand, ya gitu aja terus kan gitu. Kalau orang pengen expand, dia akan terus dia terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Ketika ada promosi kesempatan berinvestasi dapat untung, dia akan ambil kesempatan itu. Nah, makanya ada orang ya terbagi dua. Ada orang kaya, dia selalu berkembang, lebih kaya lagi. Ada orang udah kaya, dia udah cukup segitu aja gitu. Cuman ya pilihan tergantung sama kamu. Kamu mau pilih stable ya begini aja, atau kamu memilih untuk terus naik ke atas. Tergantung sama pribadi masing-masing sih gitu ya. Oke, demikian untuk Scorpio. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap semangat dan semoga berbahagia. Goodbye.